Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Periode Jokowi kemarin itu ada istilah intoleran ya. Itu umat Islam diadu itu antara umat Islam yang nggak toleran dan yang toleran gitu ya. Yang toleran itu yang dekat dengan kekuasaan, yang intoleran itu yang mengkritik kekuasaan. Terus ada pengajian dibubar-bubarin sama kelompok-kelompok itu yang dekat dengan kekuasaan. Jadi umat Islam diaduk-aduk ya. Terus ada istilah terorisme gitu. Umat Islam disudutkan juga ya. Yang kira-kira keras itu dianggap teroris ya, seperti Munarman itu ya. Terus bukan hanya itu, pembunuhan buat yang keras ya. Ada Islam garis keras, ada Islam moderat, itu sengaja diciptakan itu untuk membelah umat Islam ya. Jadi terus kemudian Habib Rizik diburu, kemudian dibunuh semau-maunya aja, bunuh orang kayak bunuh ayam di jalan itu kan. Terus yang bunuh itu dibebaskan, vonis lepas, coba itu 6 orang mati udah nggak bisa bangun lagi kan, dicabut nyawa, ditembak dengan 19 peluru ya nggak, 19 peluru. Terus sekarang ini perbuatan siapa sih, proyek siapa sih sebenarnya itu kan, kita harus bertanya. Termasuk kemarin ada soal ribut ya, Ba'alawi itu, nasab, ini proyeknya siapa sih, membelah umat Islam. Habaib diadu sama tokoh-tokoh Islam ya, dengan apa, dengan itu loh, dengan NU ya, Habib Habaib dengan Ustadz NU. Terus ada Omai Rama ikut-ikut yang bukan, nggak ngerti ya, nggak punya otoritas secara akademik gitu loh kan, dia mah ahli musik. Terus ada lagi guru gembul yang juga nggak punya otoritas di bidang nasab ya, ikut-ikut dan dia merasa yakin ya dengan pendapatnya. Problemnya itu adalah orang yang begitu yakin dengan pendapatnya, di situ masalahnya ya kan. Kelemahannya di situ karena keyakinannya itu, dan seolah-olah nggak ada perspektif lain. Ini siapa yang ngadu? Antara tokoh-tokoh Islam itu diadu ya, diadu Habib sama Ustadz. Nanti dua-duanya disembelih sama orang-orang komunis PKI itu. Habibnya disembelih kan gitu ya, habis itu kiainya disembelih. Dulu begitu di zaman 48, kata Habib Rizik, 48 pemberontakan Muso, dan kemudian pemberontakan Muso itu tahun 48 di Madiun ya, ingin mendirikan Republik Soviet Madiun. Orientasinya atau porosnya Jakarta Soviet ya. Terus kemudian 65 Jakarta Peking ya, Beijing. Lubang buaya akhirnya itu kan ya. Pemberontakan PKI, komunis, sama komunis tuh. 49 komunis, 65 komunis. Yang dibunuh siapa? Tokoh-tokoh Islam dan santri-santri itu. Ya kan, tokoh-tokoh Islam di desa-desa itu dibunuh, disembelih. Ya orang-orang NU itu juga, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu disembelih itu, semuanya itu. Karena apa? Karena diadu domba sebelumnya, di kipas-kipas. Berarti ada yang ngipas-ngipas tuh. Terus besok ini katanya ada 20.000 pasukan berani mati, coba itu. Ini kalau kata Habib Rizik itu tes on the water, jadi dites riaknya itu sampai mana. Umat Islam respon nggak ya? Respon nggak itu terhadap gerakan itu? Kalau katanya umat Islam lemah, maka nanti ya itu seperti kejadian tahun 65 Partai Komunis itu, ya kan? Jadi ini sebenarnya kita harus hati-hati gitu. Kira-kira gitu pesan dari Amin Rais dan Habib Rizik Syihab ya, soal manuver-manuver yang ngadu domba sama tokoh Islam yang kerasa kemarin kan PKS itu. Akhirnya pengikut PKS dan pengikut Abah, anak Abah itu berantem ya, sesama umat Islam itu berantem. Kita harus cermat juga ya, gara-gara manuver-manuver elit dari PKS yang kemudian memblok kekuasaan, belum apa-apa sudah menjilat ke kekuasaan dan meninggalkan Abah Anies. Tentu itu satu skenario yang mungkin ya, saya nggak tahu ya, itu diharapkan juga oleh tokoh-tokoh komunis Indonesia yang sedang mencari momentum untuk bangkit ya. Sehingga akhirnya lihat ya kan,
PKS yang menjadi partai pemenang pemilu DKI itu berkelahi ya, pengikut-pengikutnya dengan Anies, relawan simpatisan Anies, karena Anies merasa ditinggalkan oleh PKS. Faktanya ditinggalkan kan. Yang meninggalkan siapa? Tokoh-tokohnya itu, tokoh-tokoh PKS itu. Padahal grassrootsnya kan sebenarnya Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Cabangnya atau Dewan Pimpinan Daerahnya, baik dari PKS, PDIP maupun Nasdem, semuanya menginginkan, punya aspirasi supaya Anies jadi gubernur yang periode kedua. Tapi elit karena memang hubud dunia itu masuk dalam perangkap KIM ya, dan itu yang diharapkan oleh komunis ya, yang terjadi akhirnya pecah belah di tingkat grassroots ya. Apa begitu kemungkinannya, ya kan? Dan itu faktanya kita akhirnya di medsos ya, itu kan saling menyerang tuh antara pendukung Habaib dan pendukung Ustadz atau Kiai ya, dalam hal ini konteks NU. Tapi kalau orang-orang yang itu moderat ya, yang lebih berfaham luas itu ya, nggak mau ikut-ikut tuh seperti Ustadz Abdul Somad dan lain-lain, karena dia tahu ada masalah di situ. Dia sedang mencari di mana akar masalahnya kan gitu, dan dia harus lebih berhati-hati. Tapi kalau orang-orang seperti mohon maaf ini ya, Bang Haji itu dan juga Guru Gembul itu terlalu cepat mengambil kesimpulan dan ceroboh mengambil posisi politik ya. Padahal ini dia sedang masuk dalam jebakan skenario besar yang berada tangan-tangannya itu nggak kita lihat ya, tetapi nyata kita akhirnya diadu domba. Ya sekarang gini, kita ikutin aja tokoh kita, yaitu Amin Rais dan Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, orang-orang yang fakih, orang-orang yang alim, orang-orang yang punya latar belakang akademik yang tebal, dan juga mereka orang-orang pergerakan, orang-orang aktivis. Jadi lebih tahu ya, orang-orang seperti saya sebagai tukang donat yang sekarang jadi tukang bubur, itu sebenarnya juga harus hati-hati ya menyikapi persoalan ini. Ini persoalan politik tingkat tinggi. Jadi perhatikan saja ucapan Amin Rais, perhatikan ucapan Ustadz Adi Hidayat, perhatikan ucapan Ustadz Abdul Somad, perhatikan ucapan Habib Rizik Syihab, dan yang lain-lain. Kita sabar ya, jangan banyak komentar. Orang kita mau orang awam ikut-ikut duduk soalnya nggak tahu, kayak saya, mendingan kita dorong gerobak jualan bubur ya, daripada ikut-ikut apa yang kita nggak ngerti tapi merasa paham dan merasa yakin dengan pendirian kita sendiri. Dan di situ masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berpesan, hati-hati. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan?
Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau nyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati saudara. Setuju? Setuju? Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit, dia mau tes on the water, dia mau tes saudara di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi saudara. Makanya jangan kaget kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib, karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan saudara. Jadi habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya saudara, semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411 saudara, semuanya siapkan diri siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini saudara mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sebelum masuk ke kuburan politik pada 2 Oktober nanti, Jokowi sepertinya masih mencoba kecelakaannya, bukan mencoba keberuntungannya ya, yang dipersiapkan secara kalap atau mata gelap. Nah, tanggal 22 September besok, jadi 20 hari lagi, direncanakan akan ada apel besar-besaran di Jakarta yang akan diikuti, ini katanya, oleh sekitar 20.000 pasukan berani mati. Nah, kata pimpinan pasukan berani mati itu, namanya Sukodikdo Wardoyo, mereka punya komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkan Jokowi dari kekuasaan. Nah, dia mungkin lupa, toh Jokowi alias Mulyono itu sudah pasti lengser di tanggal 20 Oktober tahun ini. Nah, pasca 20 Oktober besok, Mulyono sudah tidak ada lagi di panggung politik nasional. Mungkin saja ya sesekali muncul, tetapi yang jelas itu hanya di ya pinggiran lah ya. Andai kata Jokowi juga belum dipenjara, kalau di penjara tentu lain ceritanya ya. Nah, bila benar, sekali lagi bila benar akan ada 20.000-an orang dari seluruh Indonesia hadir ke Jakarta,
yakni pasukan berani mati itu, pertanyaan yang segera muncul adalah siapa pendana utama buat perkhidmatan sebesar itu? Ya mungkin akan dijawab mereka sendiri yang membiayai kegiatan itu. Ya tentu tidak ada yang percaya. Saya nggak percaya sama sekali. Ya, pasti ada sponsor yang menanggung biaya berjumlah miliaran itu. Ya. Sehingga dalam soal seperti ini, Mulyono selalu bisa meminta para cukong untuk merogoh kocek mereka. Ya. Tetapi itu dulu menurut saya. Saya kira Mulyono sekarang itu sejak jadi Presiden BPI Lumpuh sudah kehilangan kesaktiannya. Kekuatan rakyat yang meminta supaya Mulyono atau Jokowi sekeluarga segera diperiksa oleh penegak hukum sudah semakin meluas. Saya berani mengatakan hari-hari ini Mulyono semakin resah, gelisah, galau, dan tidak mampu lagi tertawa lepas hahaha ya, seperti masa-masa kemarin. Ya. Mudah-mudahan saya keliru, tetapi saya khawatir seperti saya sampaikan beberapa hari lalu, ini manusia Mulyono ya, karena kalap bisa mengambil aksi yang cukup berbahaya yang saya istilahkan sebagai politik bumi hangus. Mulyono atau Jokowi ini nampaknya sadar bangunan politik yang sudah dia upayakan dengan segala cara yang licik, busuk, dan penuh dengan aneka ragam kebohongan dan keculasan, bangunan besar itu sekarang sudah ambruk ya. Dan pasti buat Jokowi sangat menyakitkan ya. Nah, apakah kemudian mau mengandalkan Gibran? Itu mustahil ya. Gibran bagaikan mentimun bongkok, ada tidak ada itu tidak ada masalah ya. Jadi orang Jawa bilang Gibran itu seperti timun wungkuk jogo imbuh ya. Jadi ada tidak adanya itu tidak berpengaruh ya, karena siapa dia itu ya. Dan tentu bagi Pak Prabowo, Gibran ini si timun wungkuk jogo imbuh itu betul-betul jadi beban ya. Tapi itu perhatian nanti bagaimana caranya menghilangkan beban itu ya. Ya misalnya dikata si Gibran diajak sidang kabinet ya, ini anak ugungan Mulyono ya, kalau ikut bicara mungkin malah jadi lelucon saja ya. Wong buka warung martabak Markobar saja tidak laku, tidak sampai setahun sudah bangkrut, lantas diskursus apa yang bisa dia sampaikan? Tentu nothing, tidak ada sama sekali ya. Atau kemudian Jokowi mau mengandalkan Kaisang, membanggakan Kaisang, apalagi ini ya, kehidupan keluarga muda Kaisang yang hedonistik, suka pamer kemewahan, bergaya OKB, dan mengalami cultural shock ya, sekarang jadi sasaran kebencian mayoritas kaum milenial. Jadi Kaisang juga sudah tertutup jalan buntu, mau nyagup diketawain ayam, mau nyalon wali kota juga tidak ada yang akan memilih kecuali milenial yang keblinger ya. Sementara itu Bob Nasution dan Kahiyang binti Mulyono sekarang namanya sudah jatuh tuh. Ternyata istilah Blok Medan dalam persidangan korupsi bekas Gubernur Maluku Utara Pak Abdul Ghani Nasuba menyebutkan Blok Medan tak lain dari pasangan wali kota Medan dan istrinya yang ibarat Dracula, taringnya itu sangat panjang, sangat jauh, sehingga minta jatah ikut menambang nikel di provinsi Maluku Utara. Nah, hampir semua pengamat politik yang jeli berpendapat tidak mungkin lah ya Presiden elek Prabowo sudi melanjutkan esensi pemerintahan Mulyono yang apatriotik, memecah belah bangsa, menjadikan kebohongan dan kepalsuan sebagai seni berkuasa, mengunggulkan kepentingan pribadi dan keluarga sebagai segala-galanya, tamak dan serakah. Jadi ini tidak mungkin Pak Prabowo yang ukuran kepemimpinannya itu jauh di atas Jokowi, lantas kemudian disuruh meneruskan kebijakan Jokowi. Nah, si bebek lumpuh Mulyono ini makin dekat ke 20 Oktober makin terus berlagak
seperti presiden yang tidak mau turun panggung ya. Nah, di konteks inilah saya merentang pikiran saya, bisa jadi di sisa umur politiknya yang makin mengerucut habis pada 20 Oktober nanti, itu Mulyono akan membuat gebrakan terakhir, the last hurrah ya. Misalnya dia mengundang semua lurah atau kepala desa se-Indonesia ke Jakarta, atau juga mengundang kepala daerah tingkat 2, wali kota dan bupati, atau bahkan mengundang kepala daerah tingkat 1, para gubernur ke Jakarta. Untuk apa? Ini cuma perkiraan saya ya. Yaitu untuk membuat kebulatan tekad supaya pelantikan presiden yang baru itu bisa diundur, dengan alasan misalnya yang dicari-cari ya seperti kondisi bangsa sedang semerawut sehingga tidak kondusif untuk dilakukan penggantian kepemimpinan nasional. Ya ini kan tentu ya tidak masuk akal ya. Jadi minta Raja Jawa Gadungan yang melekat dalam diri Mulyono atau Jokowi itu memang sudah muncul sesuai aslinya ya. Jadi Jokowi ini ya itu merasa hebat, pandai, ampuh, lantas seolah-olah menyatakan sopo siro, sopo ingsun. Atau pepatah Jawa itu selengkapnya menurut Profesor Nur Syam dari Surabaya, adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Nah, jadi Jokowi bukan kader PKI, itu saya iyakan. Ya, dia bukan kader PKI. Saya setuju. Tetapi si Mulyono ini, Jokowi jelas pencinta PKI. Dia saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf pada PKI. Tempo.com menulis, ini saya bacakan ad verbatim, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 sekaligus permintaan maaf pada PKI. Ini luar biasa ya. Bukan PKI yang diminta maaf karena sudah melenyapkan nyawa para ulama, para tokoh Islam, tapi juga sudah mengubur dengan cara yang sangat sadis ya, yang namanya Tuparev ya, 7 pahlawan revolusi itu ya, di lubang buaya ya. Ini dibalik oleh si Jokowi ini ya. Kita yang minta maaf pada PKI ya. Jadi saudara sekalian, sebangsa setanah air, saya yakin TNI dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI tidak mungkin, mustahil mau diajak panglima tertingginya yang bermental sontoloyo itu untuk hal yang aneh-aneh, yang nggak masuk akal, yang melawan kepentingan rakyat, yang tidak sesuai dengan konstitusi, dengan undang-undang dan lain sebagainya ya. Jadi kita tentu sadar tidak mungkin ya sebuah keluarga sontoloyo yang semuanya itu koruptor ya, kemudian dibiarkan ya, sementara kepentingan bangsa 280 juta yang sesungguhnya itu adalah punya kedaulatan rakyat kemudian akan disisihkan ya. Jadi ini sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu kita semua harus mengawasi kegiatan dan kelakuan Mulyono sekeluarga, jangan sampai mereka bisa merusak masa depan bangsa. Cukup sudah Mulyono dengan kebohongannya, ketengilannya, ketakaburannya, kebengisannya dan lain sebagainya memperdaya kita selama 10 tahun. Nah, kita jangan malas berdoa supaya Presiden Prabowo nanti dapat mengatasi satu demi satu gunungan masalah berat yang diwariskan oleh Mulyono alias Jokowi. Nah, saya mengharap Badan Intelijen kita pasti mengetahui sejauh mana Mulyono membangun hubungan dengan RRC. Jadi panggung depan saja sudah terlihat berbahaya, ada kemungkinan panggung belakangnya justru lebih berbahaya lagi ya. We never know ya. Jadi kalau misalnya Jokowi betul berani nekat melakukan apa yang saya khawatirkan di atas, tentu karena dia yakin akan di backup oleh RRC.
Jadi abang asuhnya Xi Jinping itu bersedia membantunya. Nah, ini saya yakin. Nggak terpisahkan sebenarnya langkah-langkah Jokowi from the very beginning ya, dan mengelola pemerintahnya itu memang kiblatnya atau nasihat abangnya atau pamannya itu namanya Xi Jinping dari RRC. Ya. Ada banyak kesamaan ya, antara dua oknum ini. Ya. Nah karena itu saudaraku sebangsa tanah air, saya yakin ya kalau sampai misalnya Mulyono Jokowi ini itu berani masih menggalang-galang ya, sisa-sisa kekuatannya itu dengan mengundang kepala desa atau lurah, bupati dan lain-lain, itu betul-betul memang dia bodoh sekali ya, sudah bodoh, konyol, tapi kemelindi atau kemerundu ya, luar biasa ya. Nah, jadi saya mengajak bangsa besar ini ya untuk memantau sungguh-sungguh ya, supaya sepak terjang Jokowi Mulyono ini ya harus dikonten ya, tidak dibiarkan lepas bebas ya, karena dia ini sudah mata gelap, sudah kalap ya. Bisa saja kemudian dia mengganggu ya, membuat kisruh rusuh ya, semrawut politik kita itu ya, dan di situ dia bisa melakukan aksi-aksi bunuh dirinya. Saya kira begitu saja. Lantas yang terakhir ya, jadi larangan komunisme, Marxisme, Leninisme itu tertuang dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ya. Itu tidak bisa dirubah oleh siapapun, oleh lembaga apapun ya. Ada kesepakatan ya, bahkan di MPR zaman saya pun itu juga diulang lagi kesepakatan itu ya. Apalagi dalam bab 11 Undang-Undang Dasar kita itu bab agama pasal 29 ayat 1 mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian saya akan bacakan sebuah ayat penting ya. Ini Allah biasanya memanggil orang-orang beriman ya. Jadi alladzina amanu itu paling banyak ya. Tapi juga beberapa kali Allah memanggil manusia pada umumnya. Jadi Allah berfirman surat Luqman ayat 33 ya. Itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai orang-orang beriman, hendaknya kamu betul-betul takut pada hari, ini hari kiamat, di mana orang tua tidak bisa menolong anak kandungnya. Juga sebaliknya, anak kandung tidak mungkin menolong kedua orang tuanya. Jadi saya termasuk orang yang setuju ya, kalau anak turunnya orang PKI itu tidak boleh dikaitkan dengan bapaknya atau pamannya atau apalagi mbahnya ya, tidak boleh ya. Karena agama sudah mengatakan besok di akhirat pun ya tidak boleh ada seseorang ya itu disuruh menanggung apa kesalahan orang lain, dosa orang lain ya. Bahkan yang akrab saja itu adalah keluarga, orang tua nggak bisa menolong anak, sebaliknya anak nggak bisa menolong orang tua ya. Inilah kebesaran demokrasi di Indonesia ya. Jadi saya kira cukup adil ya. Tidak boleh orang mengembangkan tadi Marxisme, Leninisme, ya, komunisme ya. Tidak boleh menyebarluaskan ajaran itu ya, tidak boleh sama sekali, apalagi membangun kembali PKI ya, no way, tidak mungkin ya. Tetapi ya kita punya kemanusiaan ya, yang sangat tinggi sesuai dengan kaidah agama dan kaidah kemanusiaan juga ya, sama saja ya. Yaitu kalau keturunannya itu monggo, mau jadi profesor doktor di kampus ternama, mau menjadi
jenjang meniti karir di TNI sampai yang paling tinggi atau kepolisian atau jadi menteri, monggo, nggak ada masalah ya, karena sudah aturannya bagus selama ya tidak berkecenderungan menawar-nawarkan ideologi PKI itu ya, apalagi membangkitkan partai PKI ya, tentu akan dicokok ya oleh negara ya. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan 22 September nanti hanya hoax ya, hanya orang beda pendidik ya, karena sudah larut demikian masa Jokowi masih mau macam-macam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.